Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Siti Permasi dan rekan saya Indah Nurhayatun dan Muhammad Soleh Ramdhani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang transkripsi. Selamat menyaksikan. Sudah tahukah kalian apa itu transkripsi? Transkripsi merupakan proses pembentukan ranting RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakan atau template. Tempat terjadinya transkripsi di nukleus pada sel eukariotik dan sitoplasma pada prokariotik. Hasil utama dari transkripsi adalah mRNA yang digunakan dalam translasi untuk membentuk protein. Tujuan transkripsi yaitu menyalin informasi genetik dari DNA ke RNA, lalu menghasilkan mRNA yang membawa instruksi dari gen ke ribosom untuk sintesis protein. Lalu langkah awal dalam ekspresi gen. Dan faktor yang terlibat dalam transkripsi itu ada 3. Yang pertama adalah RNA polimerase, enzim utama yang mensintesis RNA dengan menggunakan DNA sebagai template. Yang kedua, faktor transkripsi, protein yang membantu RNA polimerase mengenali dan menempel pada promotor gen. Yang ketiga adalah promotor urutan DNA tempat RNA polimerase mulai bekerja. Nah, tahapan transkripsi juga ada 3. Yang pertama adalah inisiasi. RNA polimerase menempel pada promotor dan DNA terbuka sebagian agar basa nitrogen dapat dibaca. Yang kedua adalah elogansi. RNA polimerase membaca rantai template DNA dan menyusun nukleotida RNA komplementer. Rantai RNA bertambah panjang. Terminasi atau yang ketiga atau yang terakhir adalah RNA polimerase mencapai sinyal terminasi dan rantai RNA selesai dan terlepas dari DNA. Transkripsi adalah proses penting dalam ekspresi gen, di mana informasi genetik dalam DNA disalin menjadi molekul RNA. Proses ini dimulai ketika enzim RNA polimerase menempel pada promoter, yaitu urutan DNA tertentu di awal gen. Setelah itu, RNA polimerase membuka heliks DNA dan mulai mensintetis rantai RNA dengan mencocokkan basa nukleotida sesuai dengan template DNA. Sintetis RNA berlangsung hingga RNA polimerase mencapai sinyal terminasi yang menandai akhir dari transkripsi dan melepaskan RNA yang baru terbentuk. Terdapat pula beberapa perbedaan penting antara transkripsi pada sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sel prokariot, proses transkripsi terjadi di sitoplasma dan langsung berlanjut ke translasi karena tidak ada membran inti RNA polimerase prokariotik hanya terdiri dari satu jenis enzim dan mampu mengenali promoter secara langsung. Sementara itu, pada prokariot, transkripsi berlangsung di dalam inti sel dan melibatkan 3 jenis RNA polimerase 1, 2, dan 3, masing-masing memiliki fungsi khusus. Selain itu, eukariot membutuhkan berbagai faktor transkripsi untuk memulai proses ini. Dan RNA hasil transkripsi harus mengalami proses modifikasi sebelum dapat diterjemahkan. Dapat pula modifikasi pasca transkripsi. Ini adalah proses penting yang hanya terjadi pada eukariot. Setelah transkripsi, RNA yang dihasilkan disebut pre-mRNA dan harus dimodifikasi menjadi mRNA yang matang. 3 modifikasi utama meliputi penambahan cap 5 atau tapi guanosin yang melindungi ujung RNA dan membantu pengingkatan ribosom. Pemotongan ekor 3 dengan penambahan ekor poli A yang mencegah degradasi RNA serta splicing, yaitu penghapusan intron atau bagian tidak penting, dan penyambungan ekson atau bagian yang membawa informasi genetik. Modifikasi ini memastikan bahwa mRNA yang keluar dari inti menuju ribosom adalah versi yang siap untuk diterjemahkan menjadi protein. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.